Pada saat saya duduk di kelas 4 SD di Kota Malang, saya termasuk salah satu bintang kelas di antara 4 kelas. Kemudian diadu dan saya kalah. Pada saat itu saya bersedih hati dan ibu guru saya, Ibu Ana, itu memeluk saya dan bilang, "Andi, kamu jangan bersedih. Kamu anak pandai, kamu punya bakat yang jauh di atas rata-rata anak-anak seusiamu." Yaitu saya pandai mengarang, menulis. Karena dulu ada pelajaran mengarang dan nilai saya 9, 10, 9, 10, 9, 10 terus. Dan itulah saatnya saya tahu tentang talenta yang ada dalam diri saya ketika ibu guru bilang, "Kamu punya bakat yang luar biasa. Kamu akan berhasil kalau saja kamu nanti memilih profesi sebagai wartawan." Itulah profesi yang pertama kali saya tahu sebagai wartawan. Waktu sampai di rumah, saya ceritakan apa yang disampaikan bu guru saya ini ke ibu saya. Nah, yang menarik adalah dalam kemiskinannya, dalam kesulitan hidupnya, tiba-tiba ibu saya berlangganan koran. Saya kaget karena satu-satunya laki-laki di rumah itu adalah saya. 2 kakak perempuan itu di asrama karena kesulitan secara ekonomi, jadi kalau di asrama nggak bayar buat anak-anak miskin. Jadi saya tinggal sama ibu saya sendirian dan dia berlangganan koran. Saya pikir tadinya ibu saya ingin berlangganan koran, ternyata belakangan ibu saya mendorong saya untuk membaca koran. Jadi di sini menarik karena ibu saya rupanya tahu saya punya bakat itu dari guru dan dia mendukung dengan susah payah dia berlangganan koran. Saya ingat persis, korannya Suara Karya di Malang tahun 1973. Setelah tamat SD, saya diminta ayah saya untuk datang ke Jayapura di Papua untuk melanjutkan sekolah. Karena kemiskinan, dia memasukkan saya ke sekolah teknik atau ST setingkat SMP. Kalau tamat, masuk ke STM, Sekolah Teknik Menengah. Saya jurusan mesin. Kenapa begitu? Karena dia tahu dia tidak akan sanggup untuk membiayai saya sampai masuk ke perguruan tinggi. Tapi sesudah tamat STM, dan ketika ayah saya waktu itu sudah meninggal, saya minta kakak saya untuk membiayai saya untuk masuk ke sekolah tinggi publisistik, di mana di situ diajarkan ilmu untuk menjadi jurnalis. Dengan segala perjuangan, termasuk saya mencari biaya kuliah sendiri, tapi kemudian drop out karena kesulitan ekonomi. Tapi singkatnya, saya bisa jadi wartawan dan bisa mencapai puncak karir tertinggi di dalam struktur organisasi di media, yaitu menjadi pemimpin redaksi. Ini yang tertinggi di redaksi. Saya udah 3 kali ada di RCTI pernah, kemudian di Media Indonesia dan di Metro TV. Ketika sampai di puncak karir, saya teringat kembali pernyataan guru saya. Kamu punya talenta, kamu punya bakat menulis. Dan profesi yang paling cocok adalah menjadi wartawan. Waktu itu kalimatnya seperti itu. Saya beruntung karena guru saya di SD yang menemukan talenta itu dan memberitahukan kepada saya. Kemudian ibu saya mendukung dengan berlangganan koran. Ini adalah bekal yang luar biasa yang membuat saya bisa mencapai puncak karir sebagai jurnalis karena jauh-jauh hari sudah tahu akan talenta atau yang kemudian disebut lentera jiwa atau passion. Nah, dari situ saya kemudian bertemu dengan banyak anak muda, terutama di kampus-kampus ketika saya jadi pembicara, yang merasa tidak bahagia dengan pilihan bidang yang dia tekuni selama kuliah. Banyak cerita di balik itu, ada yang karena dipaksa orang tuanya ingin dia menekuni karir seperti orang tuanya, ada yang karena dorongan teman, pacar, sahabat, dan macam-macam, tapi dia nggak bahagia. Kemudian orang-orang seperti itu akan melanjutkan kehidupan mereka, terjun kepada bidang pekerjaan yang tidak dia sukai juga, tidak membuat dia bahagia. Sekali lagi saya merasa beruntung, karena saya kemudian merasakan betapa bahagianya kalau kita mengerjakan pekerjaan yang kita sukai. Dan biasanya kalau kita bekerja pada bidang yang kita sukai, sukses itu tinggal tunggu waktu dan pasti lebih cepat dari orang-orang yang lain. Tapi berapa banyak orang yang tidak menemukan lentera jiwanya,
Nah, ini yang kemudian saya dan Nugi, musisi, memulai atau menginisiasi gerakan Lentera Jiwa. Kami ingin memberitahukan kepada semua orang, terutama anak-anak muda dan orang tua, temukan segera lentera jiwamu. Karena dengan begitu kamu mempersingkat proses untuk sukses. Dan kamu akan bahagia menekuni pekerjaan yang kamu sukai. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita saat ini bekerja pada bidang yang tidak kita sukai, tapi kita harus kerjakan? Pertama tentu introspeksi, apakah benar pekerjaan itu betul-betul tidak kita sukai atau kita tidak tahu makna di balik pekerjaan kita? Banyak orang yang saya ingatkan bahwa pekerjaanmu itu sebenarnya memberikan makna karena memberikan dampak yang signifikan, yang positif bagi banyak orang. Ketika kamu tahu dan sadar bahwa pekerjaanmu itu berarti bagi banyak orang, sebenarnya kamu sudah masuk pada tahapan yang disebut signifikan. Tahap di mana kamu sebenarnya hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi kamu sudah berdampak bagi orang lain. Nah, ketika kita tahu bahwa pekerjaan kita ini memberikan kontribusi positif bagi banyak orang, mungkin kita akan mulai mencintai pekerjaan kita. Atau ada hal lain yang positif dari pekerjaan kita. Jadi, saya hanya ingin dan berharap setiap orang segera menemukan lentera jiwanya, kemudian mengembangkan dirinya pada bidang yang dia cintai, dan kemudian dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Karena kemudian sukses tinggal tunggu waktu. Jadi segera temukan lentera jiwamu, bekerjalah pada bidang yang kamu cintai. Dengan cerita ini saya berharap semua orang cepat menemukan talentanya, cepat menemukan lentera jiwanya, passionnya, karena ini adalah salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan, karena dengan apa yang kita kerjakan dan kita sukai dan kemudian kita bisa bahagia, itu adalah tujuan dari hidup kita. Karena itu saya berharap setiap orang bisa menemukan lentera jiwanya sejak awal, sehingga dia bisa mengembangkan dirinya ke arah yang membuat dia bahagia ketika menekuni pekerjaan yang dia sukai. Tetapi jangan khawatir bagi Anda yang sudah terlanjur masuk pada bidang yang tidak Anda cintai. Tadi saya sebutkan bahwa ada kemungkinan Anda belum mengenal pekerjaan itu, bahwa pekerjaan Anda berdampak bagi banyak orang. Tapi di era disruption seperti ini, apapun bidang yang kita tekuni semasa kita sekolah dulu atau kuliah dulu, tidak akan membuat kita terhambat dalam berkarir. Karena banyak sekali pilihan pekerjaan yang saat ini bisa kita masuki di era digital, di mana semua orang bisa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga apa yang saya alami atau ketakutan orang-orang generasi saya dulu yang tidak bisa menemukan lentera jiwanya, kemungkinan tidak akan terjadi pada Anda. Karena kalau kita kreatif, kita bisa mengembangkan diri kita di luar bidang yang kita pelajari di sekolah dulu. Karena sudah banyak cerita, ada dokter yang kemudian sukses jadi pengusaha kuliner, ada yang orang teknik yang kemudian bisa mengembangkan bisnis industri kreatifnya, menciptakan aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Jadi bahagia itu tinggal pilihan kita, tetapi kalau kita bisa menemukan lentera jiwa kita dari awal, dari masa kita muda, maka kemungkinan kita bisa mencapai sukses akan lebih terbuka. Dan mencapai kebahagiaan karena bekerja pada bidang yang kita sukai akan lebih mudah kita dapatkan.